harus mau terus belajar. Jadi meskipun sudah seperti saya kira di ruang ini saya paling tuwir toh, ya kan? Oh, tidak ada yang berani ngomong, tidak ada yang jawab, takut kok ngarang itu gitu lah. Saya juga sudah buat utang Bu Tati masih kalah jauh dengan saya, Bu. sampai pensiun aku. Ibu hampir pensiun. Ibu pensiun umur berapa? 60. Lah saya ini sudah pensiun kok. Ya, saya ini sudah pensiun, tapi masih mengalami daur ulang. Ya, Masih muda sekali. Ibu 60, saya 66 Bu. Woi. Kayak 16 ya. Tapi benar yang kata Pak Rahman, kita harus belajar terus. Saya bersyukur, saya berterima kasih diberi kesempatan untuk tampil di sini. Mau tidak mau, saya ikut belajar. Saya tidak mau ketinggalan dengan deep learning. Ya, deep learning, pembelajaran mendalam. Kalau saya tidak ikut deep learning, saya bisa mendelep. Ya, jadi saya tetap ikut belajar. Nah, Ibu, Bapak, izinkan saya berbagi ya. Kita belajar bareng. Saya belum pakar kok. Deep learning saya belum pakar. Saya mencoba belajar. Jadi kita belajar bareng. Ya. Mendengar kata deep learning, pembelajaran mendalam, ini mengingatkan saya pada pergantian berbagai metode pendekatan pembelajaran yang sudah saya dengar sejak awal saya jadi guru. Saya pertama kali jadi guru pada tahun 1982. Jadi mungkin ada yang belum lahir toh ya. Mungkin ada yang belum jelas bentuknya waktu itu. Saya tahun 1982 sudah jadi guru BK. Berjalan, saya kira dengan berjalannya waktu, pembelajaran itu terus berkembang. Sampai yang lalu itu mulai dari kurikulum 75, saya sekolah SMA ikut kurikulum 75, masuk jadi guru BK itu ganti kurikulum 84, dari kurikulum 84 ganti kurikulum 94, terus dari 94 ganti kurikulum sampai tahun-tahun kurikulum 2013 sampai 2024, lalu muncul deep learning. Deep learning mengingatkan saya pada dulu ada metode-metode pembelajaran yang disebut PyChem, terus ada PyChem gembrot. Itu sesungguhnya konsepnya tidak beda, hanya implementasinya, ya, penerapannya yang sepertinya yang sekarang ini lebih spesifik, lebih dikhususkan. Ibu-ibu yang mau pensiun mesti pernah dengar ya Bu, PyChem, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. PyChem gembrot, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan, gembira, berbobot. Tapi justru yang berbobot juga untuk pembelajarannya, guru-gurunya yang jadi berbobot. Ya, nah sekarang kita masuk ke ini, kita sama-sama bahas optimalisasi peran guru BK dalam implementasi deep learning atau pembelajaran mendalam, disingkat PM, pembelajaran mendalam untuk mengembangkan potensi generasi Z. Anak-anak sekarang beda banget ya dengan zaman kita remaja, zaman kita sekolah. Mbak Egi yang masih ikut-ikut beda, masih merasakan beda tak dengan muridnya? Tidak. Oh tidak begitu, karena Mbak Egi masih termasuk generasi Z. Ya, Mbak Egi ini dengan kembarannya Mbak Ega, yang Mbak Ega itu bimbingan saya S1 skripsi. Ya, di sini, iya Mbak. Nah, kita lihat bagaimana kok tahu muncul ada deep learning, kok tahu ada pembelajaran mendalam. Nah, ternyata ini terkait dengan sebentar saya tidak bisa mengelak dari realitas, saya harus pakai kacamata.
Takut salah baca. Kenapa kalau tak tahu muncul di rekening? Nggak tahu ya, ternyata Pak Menteri yang baru dengan timnya ini punya program prioritas Kemendikbudristek sebagai penerjemahan Astacita 8 cita-cita, yaitu yang pertama wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan sudah jalan. Terus yang kedua, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan guru sudah jalan belum ini yang kedua? Sudah ada PPG, PPG, dan ini jalan terus ya. Kesejahteraan sudah meningkat kedua. Alhamdulillah sudah jauh sekali dengan ketika itu pertama jadi guru ya. Yang ketiga, pembelajaran saya mesti bacanya ke kanan dulu ya, tapi tidak apa-apa. Ada pembelajaran mendalam, ada pengembangan talenta dan prestasi, lalu berikutnya pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, lalu apa ini kok saya mana tidak kelihatan, dan ibu dilihat nggak ya dari sana? Tidak. Penguatan karakter, kebiasaan anak Indonesia, hebat dan pagi ceria, lalu pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Oh iya, saya lupa kalau bisa di slideshow. Ya, di slideshow. Nah, ya, di slideshow, Pak. Terima kasih. Ya. Lalu berikutnya ada pembangunan kebahasaan dan kesastraan, ditambah sistem penerimaan murid baru yang berkeadilan. Zonasi di protes sana sini. Penguatan karakter, pelatihan guru BK dan kebikaan, tes kemampuan akademik, dan penguatan pendidikan literasi, numerasi, dan sains teknologi, termasuk ada penguatan literasi digital segala. Data Astacita ini. Nah, untuk bisa mencapai 8 ini, maka dibutuhkan yang namanya internet. Apakah internet akan mengganti kurikulum merdeka? Menurut Ibu Bapak, apakah internet itu kurikulum? Tidak. Bukan ya? Bukan. Lalu kalau begitu, apakah akan mengganti kurikulum merdeka? Bukan juga, karena bukan kurikulum. Kurikulum merdeka mulai dicanangkan tahun 2022, itu pun kan masih tanggal sulam ya. Yang kelas atas tetap kurikulum 2013. Kelas bawah-bawahnya yang baru masuk kurikulum merdeka. Dan baru total semuanya wajib kurikulum merdeka itu tahun 2024. Nah, masa 2024 jadi terus kan 2025 mau diganti. Mahal ya kurikulum. Internet bukan kurikulum. Internet atau pembelajaran mendalam itu pendekatan pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami sebuah materi ajar secara mendalam. Kalau di BK untuk memahami materi kebikaan yang disampaikan oleh guru BK. Nah, karena ini sifatnya pembelajaran, maka ini cenderung ke pembelajaran yang sifatnya pendekatannya klasikal. Lalu bisa saja materi yang dipelajari siswa sedikit, tapi pemahaman terhadap materi tersebut mendalam, sehingga mereka benar-benar menguasainya. Benar-benar menguasai bukan hanya ingat, tapi juga mereka dapat mengimplementasikan, dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peraturannya untuk implementasi internet dasarnya peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang
dan jenjang pendidikan menengah. Ini tetap peraturan yang sudah berlaku. Nah, dipadukan dengan muncullah kurikulum merdeka. Lalu Permendikbud nomor 12 tahun 84 tentang kurikulum merdeka mengatur tentang implementasi kurikulum yang fleksibel berbasis pada kompetensi dan mendukung pengembangan karakter, keterampilan AP21 serta literasi dan numerasi. Nah, inilah yang akan dibawa ke pembelajaran mendalam agar anak-anak kita betul-betul memiliki kompetensi literasi dan numerasi. Karena menurut hasil-hasil penelitian PISA tentang hasil belajar siswa sekolah menengah, tes hasil belajar yang diukur oleh PISA itu pada pelajar usia 15 tahun dan Indonesia selalu kelas bawah. Bahkan hasil tes PISA tahun 2022 dari 11 negara di wilayah Asia yang dites oleh PISA, Indonesia itu nomor 2 dari bawah. Dari 11 negara, Indonesia nomor 10. Ibu Bapak bisa cek. Sekarang kita akan cari berita-berita, bisa browsing internet ya. Silahkan dicek. Tes PISA tahun 2022. Indonesia nomor 10 dari 11 negara. Jadi yang penguasaan literasi numerasinya di Indonesia itu sangat kurang, sangat rendah. Sehingga untuk itu perlu ada pembelajaran mendalam. Nah, untuk itu direkomendasikan, untuk pembelajaran mendalam direkomendasikan perlu panduan atau pedoman yang lebih operasional bagi praktisi pendidikan. Kita itu untuk jalan-jalan di mana tuh pembelajaran mendalam itu perlu pedoman yang operasional yang jelas. Terus peraturan menteri, karena biasanya kita tuh ada pakai peraturan ogah-ogahan ya, pakai peraturan aja masih mengkobahi belajarnya. Terus peraturan pemerintah, termasuk juga Biro Hukum Permendikbud perlu menganalisis aspek atau bagian regulasi yang perlu disesuaikan dengan membuat daftar inventarisasi masalah. Jadi kalau mau mendapatkan dibalik, masalahnya apa? Perlu diinventarisasi untuk dianalisis, ditindaklanjuti, bisa dengan peraturan-peraturan yang lebih lanjut. Lalu untuk mengimplementasikan dibalik ini tahapannya persiapan, pelaksanaan, dan uji coba. Dari pelaksanaan uji coba ini dievaluasi. Kalau hasil evaluasi oke, jalan ke penggunaan pembelajaran mendalam. Kalau dievaluasi, wah kok hasilnya tidak seperti yang diharapkan, belum pas gitu, kembali ke persiapan. Apa yang dipersiapkan? Dibenahi lagi. Bisa perangkatnya, bisa medianya, alat bantunya, ya, bisa dari sisi administrasinya, itu semua diperbaiki kembali sehingga setelah evaluasi oke, lanjut ke penggunaan pembelajaran mendalam dan kekhasan dari pembelajaran mendalam ditutup dengan refleksi, ya, ditutup dengan refleksi. Kita lihat lebih lanjut secara rinci. Kenapa kok sampai seperti itu? Mulai dari persiapan sampai dengan refleksi. Mengapa kok harus pakai pembelajaran mendalam? Perubahan masa depan sulit diprediksi. Kita tidak pernah menyangka kalau mendadak kita harus donor pakai pembelajaran baru. Kita tidak pernah mengira tahu-tahu anak-anak itu bisa punya teman, bisa punya channel sampai kemana-mana yang kita sebagai orang tua tidak gayung ya, tidak bisa mengikuti.
2035 dan visi Indonesia 2045. Apa visi Indonesia 2045? Indonesia emas, ya, Indonesia emas, Indonesia berjaya, Indonesia bisa mengelola dari tuan atas segala yang berlangsung di bumi kita. Ya, jadi semua dibawa kendali internal Indonesia. Terus kompetensi masa depan untuk bisa memenuhi yang atas itu, maka ada kompetensi yang diperlukan. Nah, untuk mencapai ini semua, akomodir ini semua, perlu deep learning sebagai solusi membantu mewujudkan pendidikan bermutu. Bagaimana deep learning yang membantu mewujudkan pembelajaran bermutu? Satu, memahami konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam, mempersiapkan menghadapi tantangan teknologi modern, mendorong inovasi, kreativitas, dan kesadaran etis. Ini yang sekarang susah, ya, kesadaran etis. Ya. Mahasiswa S2, kalau WA saya, Bu, kemarin saya masukkan revisi tesis saya, sudah selesai dikoreksi, Bu. Tapi kita ini jomosmu kok pikir. Ini benar loh, tapi bukan Pak Ramani yang itu. Ya, bukan Pak Ramani. Ini benar, Bu, di WA saya masih penuh WA seperti itu. Ya, padahal apa? Mahasiswa S2 itu kan yang guru semua. Ya, tapi guru-guru gini. Nah, sekarang kita harus kembali pada kesadaran etis, termasuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, untuk ini kemudian bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan yang ada? Kita perlu memastikan bahwa setiap anak Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas agar mampu beradaptasi dengan dinamika berubah dunia, gejolak berubah dunia. Kita masuk sekarang bukan industri 4.0 ya, tapi sudah 5.0, sudah industri kelima. Kecerdasan artifisial. Saya kalau kecerdasan artifisial, saya lihat itu loh. Kalau lihat video-video Cina, semua itu pakai robot. Ya, robot itu bertebaran di mana-mana. Pengasuh orang-orang tua di panti jompo, robotnya itu cantik-cantik. Ya, cantik-cantik. Padahal saya bertanya-tanya, apa orang-orang di panti jompo itu masih bisa bedakan cantik dan tidak ya? Pak, kira-kira Bapak masih bisa bedakan cantik dan tidak? Masih. Oh, nggak berani jawab. Kalau di sini ada istri Bapak, nggak ada tahu. Bisa ya Pak ya, kalau bedakan cantik dan aja. Oh, makanya di panti jompo robotnya itu cantik-cantik. Ya. Dari kecerdasan artifisial. Terus, keamanan cyber. Bagaimana anak-anak dibully pakai cyber, pakai jaringan internet. Belum lagi, ibu bapak jangan suka unggah foto anaknya di media sosial. Ya, foto anak-anak yang masih kecil atau remaja itu bisa dibaca, diambil, terus dengan kecerdasan artifisial, foto itu bisa dibuat jadi foto anak ibu ketika dewasa dalam keadaan telanjang. Itu kejahatan cyber. Loh, bener loh, saya tidak pernah ada loh. Sudah banyak yang terjadi gitu. Nah ya, keamanan cyber. Bagaimana melindungi anak-anak kita dari kejahatan cyber? Terus transisi energi. Sekarang kita repot pakai LPG. Pak
negara-negara lain, di daerah lain, bahkan di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang telentong sapi dipakai untuk pembangkit energi. Bisa lakukan ada. Jadi dari telentong itu disimpan di bak-bak itu, gasnya disalurkan ke kompor-kompor dari rumah ke rumah, dan itu bisa menggantikan LPG. Nah, kita kan berusaha supaya sumber daya alam itu tidak tergerus terus-menerus. Jadi harus ada transisi energi, peralihannya. Terus perubahan juga iklim makin tidak bersahabat, konon ozon makin tipis, bumi makin panas, manusianya jadi makin ganas, tekanan pangan, dan daerah-daerah pertanian hutan makin berkurang. Kesehatan, sekarang penyakit itu gampang, dikirimi virus sudah habis satu negara. Kesenjangan ekonomi, ini semua harus kita sadari agar kita bisa membekali anak cucu kita, anak cucu kita. Nah, membekalinya bagaimana? Ini loh yang saya katakan tadi, pisahnya masih banyak, ya, masih ada hasil pisahnya. Indonesia itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lots itu justru lebih besar daripada bisa menjawab HOTS. Yang bisa menjawab HOTS itu hanya 1%, hanya order thinking skills, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ibu bapak ketika ikut PDG kan harus membuat tujuan layanan itu yang bermuatan HOTS gitu ya. Tidak boleh notes itu cuma ngakali, terus membedakan, itu notes, harus yang notes. Tapi ternyata ini hasilnya anak-anak kita dari tes PISA. Terus diberikanlah deep learning untuk mengatasi semua tadi itu. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran penuh, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir intelektual, olah hati etika, olah rasa estetika, dan olahraga kinestetik secara holistik dan terpadu. BK sudah jalankan ini atau belum? Bapak belum? Ibu ada yang sudah? Ibu bapak ada yang sudah menjalankan ini? Masa belum ada sama sekali? Ibu bapak sebelum mulai kegiatan klasikal SBK dulu ada ya dulu pernah gitu? ya Itu masuk unsur yang mana? Jaipul, ya, Jaipul. Terus ada nggak yang olah etika, olah estetika, olah hati, olah rasa? Nah, karena beda istilah ibu bapak bingung. Ketika menyusun materi kebikaan harus membuat unsur kognitif, afektif, psikomotor. Nah, nyangkut enggak dengan ini? Nyangkutnya di mana? Olah pikir itu masuk yang bagian mana? Kognitif, terus olah rasa, olah hati, afektif. Ya, ini istilahnya sih olahraga. Sebetulnya bukan olahraga, kinestetik itu gerakan ya. Kinestetik itu gerakan badan ya. Psikomotor. Nah, sebetulnya kita itu sudah jalankan, tapi ini dibuat lebih mantap lagi. Ya.
Nah ini tahapannya sejarahnya di Berlin sudah jalan lama. Yang lalu kita pakai project based learning, product based learning. Itu cenderung itu pada keterampilan abad 21. Sekarang kita cenderung memantapkan pada integrasi teknologi, isu global dan literasi digital. Sehingga pakai pembelajaran mendalam yang sudah dicanangkan sejak tahun 1976. Jadi ini bukan barang baru, tapi dimantapkan di sini. Mengapa perlu dipenting? Learning digunakan untuk melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik praktek pedagogi, di mana ada keterlibatan peserta didik, berkesadaran, guru membangun kesadaran peserta didik untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan motivasi secara intrinsik. Jadi dalam diri siswa sendiri supaya dia tumbuh kesadaran bahwa saya harus belajar, saya perlu belajar. Nah contohnya tadi Pak Rahmani yang mencanangkan belajar terus, itu sudah masuk pada berkesadaran. Jadi Pak Rahmani saat ini sudah sadar ya Pak, berkesadaran untuk belajar, memuliakan, ya, memuliakan guru peserta didik, saling menghargai, menghormati potensi, martabat dan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembang budaya belajar, mengembangkan kreativitas, inovasi, melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar, pemanfaatan teknologi digital. Ya, saya sendiri masih termasuk gaptek, tapi karena pekerjaan yang untuk belajar, dan saya bersyukur karena saya sendiri kalau tidak dipaksa ya gak ubah. Tapi jangan tiru saya ya. Saya gitu kan produk lebih jadi dari ibu bapak. Jadi maksudnya ibu bapak gak tiru saya jadinya. Multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Kita sekarang gak bisa loh hidup itu hanya satu disiplin ilmu. Sekarang orang cari tenaga kerja, tidak memprioritaskan latar belakang pendidikan pokok. Ya, dari disiplin ilmu yang beda, selama berkompeten bahkan di negara-negara sudah lebih maju, ijazah formal itu tidak begitu masuk pertimbangan. Yang penting kompetensi, ya, yang penting kompetensinya. Terus ini perubahan guru. Kalau yang lalu-lalu guru kalau ada peraturan baru, mohon petunjuk bagaimana pelaksanaannya, juknisnya. Ya selalu mohon arahannya, mohon pendampingannya. Itu guru yang dulunya kiri. Jadi selalu ada instruksi, ada juknis, ada cukrak. Terus turun ke pemerintah daerah, turun ke dinas ya, dinas pendidikan, ke sekolah-sekolah, ke guru. Sekarang tidak. Guru yang harus aktif menstimulus peserta didik untuk mencapai tujuan. Guru yang membangun kolaborasi dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, pihak-pihak terkait. Dan guru juga yang mengembangkan kreativitas dan berinovasi agar anak mengembangkan pengalaman belajar melalui apa? Metode-metode pembelajaran. Sehingga guru sebagai aktivator, kolaborator, pembangun budaya, guru yang punya informasi-informasi untuk diteruskan ke kepala sekolah ke dinas pendidikan sampai ke pusat. Jadi mestinya sekarang perubahan-perubahan itu berdasarkan fenomena lapangan. Guru pencetusnya. Nah, Bapak siap-siap ini. Kalau tidak menjalankan benar-benar susah lah punya informasi itu. Terus dituangkan dalam bagan, bentuknya jadi begini. Pembelajaran mendalam atau deep learning ini 3 prinsip utamanya: berkesadaran
atau mindful, bermakna, meaningful, dan mengembirakan, joyful. Mencakup olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga untuk mewujudkan profil lulusan. Kalau yang lalu profil pelajar Pancasila 6 dimensi, ini sekarang 8 dimensi profil lulusannya. Ya. Profil lulusannya 8 dimensi. Kita lihat di sini. Dimensi profil lulusan ada 8. Yang ini ya, 8 ini, yang di putih ini profil lulusannya. Mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, ditambah kesehatan dan komunikasi. Yang 6 itu kan sebetulnya identik dengan yang 6 profil belajar Pancasila. Terus prinsip pembelajarannya, yang ini biru muda, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Tadi yang mindful, meaningful, joyful. Pengalaman belajarnya di sini. Ya, pengalaman belajarnya mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kalau yang lalu di RPR kita diminta hots, ini sekarang ada loss-nya, ada memahaminya, ada mengingatnya. Nanti lebih jelas disampaikan oleh Bu Jini. Lalu kerangka pembelajarannya, nih yang biru tua. Kerangka pembelajarannya dalam menyusun desain pembelajaran, praktek pedagogi itu perlu kemitraan belajar, pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Sudah jelaskan belum Ibu Bapak ini? Kerangka pembelajaran sudah ada ya sebagian. Lingkungan pembelajaran sudah menciptakan, kemitraan sudah ada, kerjasama ada. Dengan mana Bu? Dengan puskesmas, dengan kepolisian. Terus ini 8 dimensi lulusan, 8 dimensi profil. Ya, yang lalu profil belajar Pancasila 6, ini jadi 8. Yang lalu itu kan iman dan takwa, ya, kepada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan yang lalu apa namanya? Oh, yang pertama ini saya ingatkan, akhlak mulia dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus kewargaan, ya. Lalu ada kewargaan ini kebinekaan global, terus terus penalaran kritis, kreativitas sama dengan yang lalu kolaborasi, kemandirian, ditambah kesehatan dan komunikasi. Ini profilnya yang sekarang, sehingga nanti menyesuaikan, mengisikan di RPR-nya. Prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini uraiannya. Lalu pengalaman belajarnya secara bertahap untuk mencapai level pembelajaran mendalam, mulai dari memahami, nih saya punya juga, dari memahami meningkat ke aplikasi, dari aplikasi merefleksi. Nah, memahami, apa yang dipahami? Pengetahuan yang dasar, aplikasinya, lalu nilai karakternya. Pendalaman pengetahuan
aplikasi. Apa yang dipelajari? Pendalaman pengetahuannya melalui aplikasi, penerapan. Lalu refleksi terkait dengan regulasi juga. Ini penjelasannya, memahami itu tentang apa aja. Jadi kita kenal taksonomi dulu ya. C1, C2, kognitif 1, kognitif 2. Kalau mengaplikasi C3, C4, merefleksi C5, C6. Watch. Ini launch. Ini watch, review. Ini watch. 3 prinsip deep learning dalam layanan bimbingan konseling. Mengapa mindful? Mengapa meaningful? Mengapa joyful? Siswa memiliki kesadaran latar belakang dan kemudian berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi. Sudah belajar ini semua pembelajaran berdiferensiasi? Menyesuaikan pembelajaran dengan apa? Karakteristik siswa, kebutuhan siswa. Mengapa meaningful? Membantu siswa berpikir kritis dan terlibat aktif dalam pemaknaan proses pembelajaran. Melalui apa ini? Siswa terlibat aktif dan berpikir kritis. Yang mana melalui apa, Ibu Bapak? Melalui apa? Kolaborasi. Terus pembelajarannya kalau beda. Lupa. Itu disuruh project based learning, product based learning. Itu kan siswa kan berkolaborasi bersama teman-temannya, berkelompok 5-6 orang. Ya. Mengapa joyful? Memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, menggembirakan. Sehingga ketika siswanya mulai ngantuk, gurunya ngajak SPD. Ketika siswanya mulai tidak fokus, mulai ikut ngobrol sendiri, nah gurunya juga memberikan kegiatan-kegiatan yang bervariasi sehingga anak tetap terlibat dengan semangat. Berkesadaran, langsung penggunaannya diberikan. Ini sesungguhnya yang sudah sosialisasikan, belum sosialisasi resmi ke sekolah-sekolahnya, tapi yang sudah dibahas-bahas oleh kementerian itu baru pada pembelajaran mata pelajaran di kelas, ya, belum dimungkinkan sama sekali. Tapi kita tidak bisa menunggu, kita tetap harus aktif kreatif ya. Guru BK tetap harus aktif kreatif supaya tidak ketinggalan sekolah. Maka di sini kita penerapannya di layanan dasar, mengaktifkan pembelajaran siswa, fokus pada proses belajar dan membangun kemampuan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis muncul kalau ada tantangan, ada stimulus dalam pembelajaran. Nah, bagaimana siswa menyampaikan pendapat dan belajar dari kesalahan yang dibuatnya melalui diskusi. Oh, bukan begitu kata temannya. Kalau kelompok saya begini. Kesalahan dalam sebuah proses belajar bukan hal yang tabu, tapi merupakan sebuah yang bisa semakin mengajarkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau siswa salah, nggak perlu disalahkan. Jadi saya kira ibu bapak guru BK sudah terbiasa itu ya, tidak pernah mengatakan salah, enggak. Tapi biasanya ada yang punya pendapat lain, ya, tidak menyatakan salah. Ada yang punya pendapat lain, karena memang pendapatnya berbeda, bagus. Sehingga yang salah merasa, oh berarti itu aku salah, tapi tidak untuk salah. Pembelajaran aktif interaktif untuk kolaboratif untuk menunjang tercapainya pembelajaran dalam layanan dasar yang membangun kemampuan keterampilan berpikir kritis siswa. Pertamanya bagaimana? Nah ini semua uraiannya bermakna dalam kehidupan peserta didik. Karena itu kita BK selalu harus cari materi-materi yang
yang kekinian. Ya. Bukan hanya teori, tapi praktik yang secara langsung bersifat kontekstual. Siswa yang tahu materi ajar, paham, punya pesan, tapi juga mereka punya ingatan jangka panjang untuk materi itu. Belajar dari pengalaman membuat siswa memahami makna sebuah kejadian atau peristiwa. Ini akan meningkatkan daya analisis, sintesis, evaluasi yang merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan selanjutnya mengajak anak untuk menjadi pribadi yang empatik. Belajar senang pada sebuah materi itu biasanya dipengaruhi oleh rasa senang pada gurunya. Ya bayar. Guru bilang judes. Nah, guru nggak komisi ya. Tapi ada nggak guru BK yang digandeng-gandeng gue? Bu, ayo bu, kita mas, Pak Guru itu nggak masuk, ayo misi kelas. Ada ibu? Nah, itu guru BK yang disenangi anak bukan hanya karena materinya, tapi juga karena pribadi guru BK. Terus, guru BK juga punya kemampuan komunikasi yang baik, ramah, berperan selain menjadi guru. Nah, ini semua ibu bapak sepertinya yang ada di sini semua sudah memahami ciri-ciri ini ya. Menggembirakan ini, ya, ciri-cirinya semua ramah, memberi semangat, ikut belajar yang menarik, saling bermain, pakai teknologi. Karena sekarang ada cuma diobrolin terus, tapi kasih animasi, wah senang mereka. Sampai suruh main-main, senang mereka. Ya. Bagaimana implementasinya dalam RPR? Ini saya hanya cuplikan, nanti akan untuk menunjukkan kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam tahapannya perencanaan, pelaksanaan, assessment. Ya, ini implementasi pembelajaran mendalam tapi learning. Kita lihat, ini perencanaannya. Pada tahap perencanaan, identifikasi, desain pembelajaran, menyusun desain pembelajaran, melakukan assessment, dan memberikan pengalaman belajar. Ini contohnya. Ini pada tahap identifikasi, ya, kaitannya dengan pembelajaran mendalam. Terus mengidentifikasi kesiapan peserta didik, memahami karakteristik, menentukan dimensi profil lulusan. Kembali profil lulusannya tidak lagi 6 tapi 8. Nanti lebih mendalam dengan begini, saya hanya menunjukkan keterkaitannya dengan pembelajaran mendalam. Ini desain pembelajarannya, menentukan capaian pembelajaran. Nah ini loh capaian layanan, topiknya apa, ini topiknya, mengintegrasikan lintas disiplin. Ini kaitannya dengan yang mana, ya. Terus menentukan tujuan pembelajaran, tujuan umum, tujuan khusus. Nah, lalu desain pembelajaran. Nih capaiannya tadi sudah. Terus ini kerangka pembelajaran. Apa kerangka pembelajaran ini semua? Kerangka pembelajaran. Perhatikan ada pemanfaatan digitalnya, ada lingkungan belajarnya, ada praktek pedagogisnya. Nih, mulai di sini, ya. Ini pembelajaran mendalam semua. Terus selanjutnya pengalaman belajarnya, mengikuti ini, merancang ini sampai ke sini pengalaman belajarnya. Langkah-langkah layanan. Perhatikan di sini ada mulai tahapan memahami, mengaplikasi sampai nanti terakhir merefleksi. Nah ini, ya, pengalaman belajar
asesmen proses, asesmen hasil. Terima kasih. Nah, sampai di sini yang saya paparkan. Lebih lanjutnya, lebih detailnya kaitannya dengan implementasi di kebekaan bersama Bu Dini. Tanya sepuas-puasnya pada Bu Dini. Ya. Demikian cukup